Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang soal SKB Bidan Kesehatan Umum pengukuran status gizi balita. Karena kemarin ada yang minta bahwa pengukuran status gizi balita itu banyak yang keluar di soal SKB dan ingin tahu beberapa nilainya aja. Nah, di video kali ini aku langsung bikin soalnya ya. Sebelum kita mulai, mari kita like dan subscribe ke channel ini buat yang belum subscribe. Di soal SKB Kesehatan Umum yang pertama, pemerintah telah menetapkan standar pengukuran antropometri pada status gizi anak di Indonesia menggantikan Kemenkes tahun 920 Menkes garing SK garing 8 garing 2002. Nomor berapakah keputusan Menteri Kesehatan pada kasus tersebut? Ya, pilihan jawabannya itu adalah nomor 1995 garing Menkes garing SK garing Romawi 12 garing 2010. Nah, ini sesuai dari Kemenkes nomor 1995 ini tentang standar pengukuran antropometri penilaian status gizi pada anak. Nah, ini untuk yang digunakan pada anak Indonesia gitu. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah seorang anak perempuan umur 39 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 16 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan BB per U adalah 0,8. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, yang dilihat nilai Z-score-nya adalah 0,8, maka batasan untuk Z-score 0,8 itu adalah jawabannya normal ya. Nah, normal jawabannya. Kenapa jawabannya normal? Karena nilai Z-score-nya itu antara minus 2 sampai dengan 2. Jadi ini batasannya ya. Jadi normal. Karena 0,8 itu antara minus 2 sampai dengan 2 ya. Jadi ini masih normal. Nah, buat teman-teman yang mau membahas lagi tentang batasan Z-score, itu ada di video saya sebelumnya tentang pengukuran status gizi dan jenis-jenis status gizi. Di situ lengkap kok. Nah, ini adalah batasannya untuk normal gizi baik ya, minus 2 sampai dengan 2 SD. Ini hitungan yang baiknya ya. Oke, kita sekarang ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 3. Seorang anak perempuan umur 31 bulan datang ke posyandu dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaannya TB-nya 99 cm, BB-nya 13 kg. Hasil pengukuran Z-score berat badan menurut tinggi badan itu adalah minus 2,23. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, minus 2,23 BB per TB. Maka jawabannya itu adalah kurus ya. Jawabannya adalah kurus. Kita lihat di sini. Untuk pengukuran berat badan dan menurut tinggi badan itu anak dikatakan kurus apabila minus 3 sampai dengan minus 2 gitu ya, kurang dari minus 2. Oke, nah di sini ya kan minus 2,23, berarti hitungannya anak tersebut adalah kurus. Ini kurus bukan gizi kurang, bukan gizi buruk atau bukan stunting ya, karena pengukuran standarnya adalah dengan menggunakan berat badan menurut tinggi badan. Oke. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 4. Seorang anak perempuan umur 31 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi badan 99 cm, berat badannya 16 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan berat badan menurut tinggi badan itu adalah 0,59. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini jawabannya itu adalah ya, normal. Kenapa? Kalau normal ini masih sama yang kayak tadi ya. Berat badan menurut tinggi badan normal itu antara minus 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Berarti untuk kasus 0,59 ini batasannya masih normal. Oke, kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 5.
Seorang anak perempuan umur 19 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 16 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan berat badan menurut umur itu adalah 3,09. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah gizi lebih. Dia bukan gemuk ya, tapi gizi lebih. Kenapa? Karena standar pengukurannya itu adalah dengan berat badan menurut umur gitu. Nah, kalau normal ini batasannya minus 2 sampai dengan plus 2 SD. Gizi kurang itu minus 3 sampai dengan kurang dari minus 2. Gizi lebih itu lebih dari plus 2 SD. Gizi buruk itu kurang dari minus 3 SD. Nah, kalau gemuk itu berat badan menurut tinggi badan plus lebih dari 2 SD. Oke. Sekarang kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 6. Seorang anak perempuan umur 19 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 8 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan berat badan menurut umur minus 3,49. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kalau minus 0,39 ini berat badan menurut umur, jawabannya adalah gizi buruk. Ya, gizi buruk itu batasannya adalah kurang dari minus 3 SD. Bahkan di sini minus 3-nya adalah 0,49 di sini. Jadi lebih parah lagi ya dibandingkan dengan kalau minus 3,01 aja sudah gizi buruk gitu. Oke. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 7. Seorang anak perempuan umur 31 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi badan 83 cm, berat badan 13 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan tinggi badan menurut umur adalah minus 2,05. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini jawabannya adalah pendek ya. Jadi bukan kerdil, bukan sangat pendek. Nah, kenapa? Karena batasannya ini adalah minus 3 sampai dengan kurang dari minus 2. Jadi karena minus 2,05 maka kategorinya masih pendek ya. Jadi kalau 31 bulan tinggi badannya 83 cm itu udah termasuk stunting ya. Ini kemarin kan aku udah ngebahas terkait dengan SKB stunting. Buat teman-teman bisa dikepoin di playlist saya tentang soal SKB bidan di stunting. Di situ juga ada soal-soal SKB kesehatan umum lainnya. Oke. Kita ke soal SKB kesehatan umum yang nomor 8. Seorang anak perempuan umur 39 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi badan 102 cm, berat badan 16 kg. Hasil pemeriksaan IMT menurut umur adalah 0,04. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi jawabannya itu adalah normal. Jadi pengukuran status gizi itu ada berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, ada kombinasi antara berat badan menurut tinggi badan dan tinggi badan menurut umur, terus juga ada IMT menurut umur. Teman-teman sudah bisa kan caranya ngitung status gizi? Kalau belum bisa, di video saya sebelumnya ada bagaimana cara melakukan pengukuran status gizi. Teman-teman bisa kepo langsung ke video saya ya. Oke, kita ke soal SKB Kesehatan Umum yang nomor 9 ya. Seorang anak perempuan umur 31 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan
tinggi badannya adalah 99 cm, berat badannya adalah 13 kg. Hasil Z-score-nya, tinggi badan menurut umur 2,17 dan berat badan menurut tinggi badan minus 2,23. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Maka jawabannya itu adalah tinggi kurus. Tingginya itu kan dia lebih dari 2 plus SD dan berat badan menurut tinggi badannya antara minus 3 sampai dengan kurang dari minus 2. Ya, di sini dilihat. Tingginya itu di sini kan dia lebih dari 2 SD gitu ya. Berat badan menurut tinggi badannya di sini minus 3 SD sampai dengan minus 2 SD gitu ya jawabannya. Oke, kita ke soal SKB kesehatan umum yang nomor 10. Seorang anak perempuan umur 31 bulan datang ke Posyandu untuk dilakukan pemeriksaan status gizi. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi badan 99 cm, berat badan 13 kg. Hasil pengukuran Z-score didapatkan berat badan menurut umur minus 0,08, berat badan menurut tinggi badan adalah minus 2,23. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kalau berat badannya itu kan minus 0,08. Nah, ini jawabannya adalah normal karena dia masih antara minus 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Berat badan menurut tinggi badannya itu kurus kategorinya. Jadi jawabannya adalah normal kurus. Oke teman-teman, itu aja. Kalau misalkan teman-teman mau aku ngebahas soal SKB bidan atau SKB kesehatan umum lainnya, materinya tentang apa, silahkan komen di bawah biar aku bisa nyiapin materi buat teman-teman. Sukses buat CPNS-nya ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.